Dan apabila menyampaikan kalimat Pak Karno kuwi isih ana nganti saiki urip, saya percaya. Tapi bukan urip yang sebenarnya, nanging urip jroning wadak alus. Karena wadak kasarnya sudah kembali ke alam, ke bumi atau ke alam asalnya. Asal bumi suci, bali ning bumi suci. Asal angin suci, bali ning angin suci. Asal geni suci, bali ning geni suci. Ini terkait kodam, Romo. Semua orang itu kan mempunyai kodam. Leres. Apalagi kodamnya orang seperti presiden itu kan mungkin kan lebih. Nggih. Ya, seperti kayak Pak Jokowi gitu memiliki kodam yang bagaimana, Romo? Bukankah penjenengan sampun ngendikan bahwasanya setiap orang mempunyai kodam? Nah, kodam itu ada yang bawaan dari lahir, kodam wahyu, dan kodam pengawal. Kodam pengawal adalah yang dinamakan Sosro Birowo. Sosro Birowo. Sosro Birowo, Sosro Sewu, Birowo kekuatan sewu. Jadi yang ini memang didatangkan oleh para pelindungnya Pak Presiden, seperti Pak Soekarno terdahulu, tersohor dengan kekuatannya yang konon Pak Karno ketika akan dilimpe atau diberondong Belanda menjadi puluhan Soekarno, kan? Betul. Seperti itu isunya, entah benar entah tidaknya wallahu alam, tapi bagi para penganut, para pendekat bahkan yang mengikuti jejak langkah Pak Karno sangat mempercayai itu dan berani bersumpah tahu bahwasanya Pak Karno pernah menjadi sampai 3. Nah, itu adalah perbuatan daripada kodam-kodam tersebut. Itu yang disebut kodam wahyu, kodam Sudibyo Sekti. Kalau kodam pribadi yang kita bawa setiap hari, yang kita bawa sejak lahir, kakang kawah adi hari-hari getilan buser, yang ini juga akan menyertai kita lahir dan akan mengawal ketika kita nanti pulang ke hadirat ilahi Rabbi. Kalau kita membahas masalah Bung Karno, itu kan banyak orang yang mengatakan, bahkan ada yang bertemu juga sendiri loh secara langsung. Bung Karno itu sampai sekarang itu kan masih hidup dan bertempat di suatu wilayah di Sumatera. Dan tanggapan Romo Edi menurut mata batin panjenengan pripun, Romo? Mas, Pak Karno atau Insinyur Soekarno, bapak kita, bapak proklamator kita, sucinya sudah tenang di alam surga. Sedangkan yang kadang tampak, kadang kelihatan, ini adalah kodam atau jasad serta petilasan. Dan apabila menyampaikan kalimat Pak Karno kuwi isih ana nganti saiki urip, saya percaya. Tapi bukan urip yang sebenarnya, nanging urip jroning wadak alus. Karena wadak kasarnya sudah kembali ke alam, ke bumi atau ke alam asalnya. Asal bumi suci, bali ning bumi suci. Asal angin suci, bali ning angin suci. Asal geni suci, bali ning geni suci.
asal banyu suci bali ning banyu suci urip sowan ana ngarsaning Allahu Rabbi yaiku sejatine sang urip ngoten. Nah, 4 anasir ini bisa menjadi Soekarno papat. Ngoten. 4 anasir ini bisa menjadi Soekarno papat dan menempati kiblat papat. Jadi jangan heran apabila orang-orang yang memang mempunyai kedekatan dengan Sang Pencipta ini memang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Tapi jangan salah, bahwasanya yang kita temui itu adalah bisa dikatakan bukan Pak Karno yang sebenarnya, karena Pak Karno yang sebenarnya sudah sowan ke Sang Khalik. Seperti tak sampaikan tadi, asal geni bali ning geni suci, asal bumi bali ning bumi suci, asal angin bali ning angin suci, asal banyu bali ning banyu suci. Sukma utawa urip sing sejati sowan ana ngarsane Allahu Rabbi, manjing ning swarga sejati, jumbuh kalaman amal-amal. Jadi intinya siapapun orangnya yang dekat dengan Tuhan itu pasti mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri gitu. Monggo kita telusuri, bukankah hidup itu belum tentu obah? Gitu. Hidup itu mungkin karena gaung jasanya. Hidup itu karena amal perbuatannya. Contoh yang paling dekat, para wali, Kanjeng Sunan Bonang sudah wafat tapi masih hidup, nyatanya menghidupi orang di sekelilingnya. Para peziarah-peziarah itu nggih napa boten? Nggih. Wali yang lainnya, Sunan Gunung Jati dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW yang telah meninggal berabad-abad yang silam sampai sekarang masih bersinar cahayanya, masih hidup cahayanya, menyinari kita semua. Nurnya ada di dalam hati kita karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngapunten Rama niki kula badhe nyuwun midrang kalih panjenengan. Kemarin kan ada salah satu sesepuh yang mengatakan di tahun depan itu nggak ada orang yang berani ke Arab. Soalnya kan perang besar di sana. Menurut panjenengan pripun? Saudaraku, hal-hal yang semacam itu jangan terlalu menjadi beban pikiran kita. Kalau kita memang ingin bepergian ke Arab dengan niatan suci untuk ziarah ke makam Rasul atau ibadah haji, umroh dan lain sebagainya, niati dengan nawaitu. Karena jika memang terjadi pergolakan atau perperangan, itu adalah urusan negara. Urusan kita umat adalah ibadah. Dan perperangan itu tentu sudah ada garis-garisnya sendiri. Tidak mungkin perang itu kok di tempat-tempat ibadah. Berarti nggak usah terlalu percaya ya Rama ya. Bukankah peperangan di Timur Tengah itu sejak kita masih belum khitan, antara Kabul dan Beirut, Irak dan Iran, terus dan akan terus berlanjut.
Tapi toh nyatanya saudara-saudara kita masih bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Karena ketentraman, kenyamanan para ibadah itu selain dilindungi oleh negara, juga insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kayak Palestina sama Israel itu gimana, Romo? Kok nggak ada damainya sampai sekarang? Jadi begini nih Mas, setiap umat, bukan hanya Israel dan Palestina, di dalam diri kita ini, apabila selalu berebut tentang kebenaran, maka pertengkaran itu tidak akan pernah selesai. Pertengkaran tidak akan usai. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya yang direbut adalah milik Allah. Gitu. Mereka menganggap isi dunia ini miliknya. Padahal yang direbutkan adalah pinjaman. Baik Gusti Allah kok direbutkan. Terus kembali ke tadi, Romo, tema yang tadi, ke Windu Sancaya tadi. Windu apa tadi, Romo? Sancaya. Widu Sancaya. Oh, Sancoyo. Nah, Itu enggak seperti yang kemarin Windu Sangoro itu ya, Romo ya? bukan. Widu Sangoro sudah disampaikan sudah 8, dalam pergeseran windu itu 8 tahun sekali, Pak. Dan ini sudah 8 tahun sekali. sudah ganti ya, Widu Sancaya. Widu Sancaya yang artinya keemasan. Widu ketentraman, windu adem.